Ya, Iksan, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah saya Muslim, Bang Edis. Ini Pak Iksan kayaknya sudah pernah ngobrol dengan saya ini Pak Iksan. Yang ketiga kali. Yang ketiga kalinya. Ya, gimana Pak Iksan? Masih Islam juga? Alhamdulillah masih kukuh. Sungguh nekat yang nyata. Ya. Sudah 3 kali masih juga Islam. Ya, silakan Pak Iksan. Apa yang mau Pak Iksan utarakan? Saya cuma kepengen dengar Bang Edis ceramah. Seperti senang dengar ceramah saya ya. Iya, tapi yang ceramah yang mengajarkan kebaikan dari agama yang Abang Edis anut, bukan berhibah gitu loh. Saya tidak berhibah loh. Saya ini kan ingin menyadarkan, karena begini, orang Muslim itu mereka masih memegang sesuatu, yaitu Muhammad. Selama Anda masih memegang Muhammad, maka pengajaran tentang kekristenan itu seperti angin lalu. Makanya sudah 3 kali Pak Iksan masih Islam. Insya Allah selamanya. Ada satu Karena saya penghalang Pak Iksan. Ya, karena saya belum pernah merasa diyakinkan oleh Bang Edis tentang ajaran yang Bang Edis anut. Oke. Kecuali Baik, Bang Edis sudah bisa melakukan meyakinkan saya sebagai Muslim bahwa ajaran yang Bang Edis anut itu lebih baik dari ajaran yang saya anut. Baik. Baru saya akan percaya. Baik. Kalau selama Bang Edis belum bisa membuktikan dari ajaran yang Edis anut, no, saya tidak akan percaya sedikit pun. Baik. Pesan saya cuma bilang Silakan begini. buktikan bahwa Bang Edis memiliki keyakinan seperti yang katanya dengan ajaran kasih dan sebagainya. Silakan sampaikan kepada kami umat Muslim agar kami bisa terguncang. Silakan. Saya menanggapi singkat sebelum saya uraikan. Selama Anda tidak membuka pikiran Anda, selama Anda masih percaya kepada Muhammad, selama itu pula lah saya tidak akan sanggup membuktikan ajaran saya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menutupi Anda dari kebenaran yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang benar, tapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka bebal. Sekalipun Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, mereka tidak percaya, mereka bebal. Kira-kira keadaan saya mirip seperti itu. Ketika Anda masih memegang, sebentar. Ketika Anda masih memegang teguh perkataan Muhammad, selama itu pula Anda tidak akan percaya terhadap kebenaran yang saya utarakan. Makanya sulit bagi saya untuk membuktikan itu karena ada penghalang. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Tapi baiklah, saya akan coba. Baiklah, saya akan coba. Begini. Anda sebagai Islam, Anda menjadikan Muhammad sebagai panutan, sebagai junjungan, sebagai suri toladan. Saya sebagai Kristen, saya sebaliknya menjadikan Yesus sebagai junjungan, suri toladan, sebagai panutan. Nah, sekarang mari kita bicara secara logis. Di dalam Al-Quran, Muhammad digambarkan sebagai seorang berdosa. Di dalam Bible, Yesus digambarkan sebagai seseorang yang tidak melakukan dosa. Secara logika, secara hati yang bersih dan murni, mana yang lebih pantas untuk kita jadikan suri tauladan? Kedua-duanya menurut saya bisa, tergantung perspektif manusianya. Berarti Kristen, Anda, menurut saya, sebentar Bang Edis, silakan. Kristen menurut saya punya ajaran yang bagus, karena saya juga pernah bergaul dengan orang-orang Kristen. Saya bersahabat dengan orang-orang Kristen. Saya mengakui ajaran Kristen bagus, tapi tolong tunjukkan bahwa Kristen betul-betul lebih baik dari ajaran agama Islam. Silakan. Itu tadi yang saya utarakan. Bagaimana Anda menjadi orang Islam? Anda disuruh mengikuti Muhammad. Kalau Anda mengikuti Muhammad, kalau Anda menjadikan dia sebagai pemimpinmu, maka Anda akan mirip seperti Muhammad, betul?
Anda akan jadi orang-orang yang mencontoh seperti dia. Betul? Nah, ketahuilah bahwa semakin Anda mirip dengan Muhammad, semakin dekat Anda seperti dia, dan semakin dekat Anda dengan dosa. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Saya kasih contoh. Muhammad itu ketika hidup, dia menciumi batu. Betul? Betul nggak? Saya tidak tahu secara pasti, mungkin betul. Inilah yang saya bilang, mulailah saya bilang munafik. Mulai munafik. Kalau seperti ini bagaimana saya membuktikan kebenaran itu, Pak Ihsan? Ini yang membuat Anda tidak terbuka pikiran Anda. Maksudnya begini Bang Edis. Maksudnya begini, Bang Edis jangan bahas Muhammad, Bang Edis bahas keunggulan-keunggulan yang ada dalam ajaran Bang Saya Edis. enggak, ini nanti akan saya bandingkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajari orang menciumi sebongkah batu. Misalkan seperti itu. Sebenarnya muaranya nanti ke situ, gini loh. Muhammad mengajarkan orang pergi ke Arab nyiumin batu. Kata Muhammad, barang siapa yang mencium batu itu, maka dosanya dihapuskan. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Ajaran seperti itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin orang nyiumin batu, nyium-nyiumin patung. Nggak ada ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Bahkan dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di sorga, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam air. Jangan sujud kepadanya. Jelas ajaran Bible. Tapi kalian sujud-sujud, cium-cium batu. Bang Edis, sebentar. Sebetulnya hampir setiap malam saya ikuti Bang Edis. Cuma saya sering kecewa. Kecewanya karena apa? Saya tunggu-tunggu ceramah Bang Edis. Saya menunggu bagaimana Bang Edis menyampaikan kebaikan dan kebaikan dari ajaran Bang Edis. Tapi itu hampir tidak 1% pun yang Abang sampaikan. Abang hanya karena berhibah. Membandingkan, nanti ceramah saya itu jadi ceramah Kristen. Audiens saya di sini itu muslim-muslim, maka saya harus membandingkan apa yang orang Islam kerjakan dan akan saya bandingkan dengan apa yang orang Kristen kerjakan. Contoh. Justru itu Bang Edis. Justru karena pemirsanya Bang Edis banyakkan muslim, beri keyakinan kepada orang muslim. Ini cara saya. Bukan Bang Edis cara saya, orang Pak Ihsan, coba dengarkan. Pak Ihsan, apa ajaran Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang lain? Saya kutipkan. Anda mau saya kutipkan ajaran Tuhan Yesus ya? Ya, Tuhan Yesus silakan. mengajarkan begini. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah upahmu? Gini maksudnya. Kalau orang baik sama kita, terus kita balas dia baik, berarti kita melakukan hal yang impas, betul nggak? Artinya impas, Ya. benar nggak? Ya. Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan itu berbalikan. Yang diajarkan Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah upahmu? Bukankah orang-orang berdosa melakukan hal yang seperti itu juga terhadap mereka yang berbuat baik kepada mereka? Ya. Nah, sekarang saya bandingkan dengan ajaran di dalam agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam tidak seperti itu. Di dalam ajaran agama Islam, jika kamu bertemu dengan orang-orang Wahyudi maupun Nasrani, desaklah mereka ke jalannya. Persempitlah jalan mereka. Jangan memberi salam kepada mereka. Bahkan Muhammad berkata, makananmu janganlah dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi Bang, kalau ada bencana alam, kalau ada orang non-muslim kelaparan, umat muslim dilarang menolong mereka. Bang,
Bagaimana sambil Anda masih disertakan bersikeras ngikutin Muhammad? Tolonglah Bang, sekali ini saja Abang Edis bernarasi sambil menyertakan ayatnya dalam Injil atau dalam Bible atau dalam ajaran Abang. Jangan cuma bernarasi, ya, bernarasi. dia mau dalilnya teman-teman, padahal kita sudah Nah, bosan seperti kasih itu. dalil. Kita sudah bosan Kalau loh saya- Pak Ihsan. Ini sebentar Bang Edis. Kalau saya tidak bisa dalil karena saya bukan apologet, kalau saya bukan ulama. Tapi Bang Edis kan apologet dan sudah pasti fasih dan pintar dalam ajaran-ajaran Bang Edis. Setiap narasi sertakan dulu dalil-dalilnya biar saya yakin, seperti itu Bang Edis. Baik. Saya tunjukkan dalilnya ya. Mereka mau dalil nih. Aduh. Kita tunjukkan dalilnya ya. Ya, Tapi seperti tolong itu. nanti setelah saya tunjukkan dalilnya, Pak Ihsan jangan lagi bersikeras, berubah ya. Saya tunjukkan. Sebentar. Saya tunjukkan hadis-hadisnya bahwa orang Muslim sangat berbeda jauh dengan orang Kristen. Kita tunjukkan dulu dari pengajaran Tuhan Yesus ya. Ya. Silakan, saya dengarkan, Baik. saya simak. Oke. Baik. Saya tunjukkan dulu. Kita tunjukkan dari Bible dulu, kemudian kita akan bandingkan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Matius Saya pasal yang setuju. kelima ya. Matius pasal yang Seperti kelima. itu, saya punya seperti itu, silakan. Baik. Mereka mau kita tunjukkan itu. Matius pasal yang kelima, kita mulai dari ayat yang ke 40. Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya. Saya balikkan dulu. Oke, saya hilangkan dulu ininya ya. Oke, sudah kelihatan ya di sini ya? Ya. Oke, ini Matius ya. Matius pasal yang ke-5. Baik. Inilah ajaran-ajaran Tuhan Yesus ya, yang Muslim dilarang untuk membacanya. Muslim tuh ditakut-takutin, jangan baca Injil, Om, jangan baca Injil. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Kita mulai dari ayat yang ke 38 ya. Ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak kepada orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dan seterusnya ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ajaran Islam. Ya. Nih, perhatikan ajaran Islam nih. Apa kata Muhammad? Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam. Perhatikan ayat yang lain lagi. Ahlul kitab, ya. Nih, saya bacakan nih. Sebentar. Larangan mengucapkan salam, ya. Apakah boleh mengucapkan salam kepada orang muslim? Tidak boleh kepada orang non muslim. Tidak boleh. Nih, ya. Ini dalilnya nih. Kelihatan ya? Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih, orang muslim, Anda kalau muslim, kalau ketemu orang non muslim, ini harus Anda lakukan ini. Sempitkan jalan mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalau ada orang Kristen lagi ke gereja, ada orang Islam, ya bawaannya mengganggu. Ya karena ini perintah Muhammad. Nih, kemudian apakah orang muslim boleh berbagi makanan kepada non muslim? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya jadi pengikut Muhammad jadi orang jahat. Perhatikan. Di dalam sunnah, ya, as-sunnah, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah bermain kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi Pak Ihsan, kalau ada tetanggamu dia tidak bertakwa, non muslim, tidak boleh kamu berikan makananmu. Pak Ihsan, kami belum makan Pak Ihsan, kami lapar Pak Ihsan. Pak Ihsan punya makanan berlebih. Oh, menurut ajaran agama kami tidak boleh memberikan makanan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya saya bilang Pak Ihsan, bertaubatlah Anda dari mengikuti Muhammad. Ini yang saya lakukan. Tetapi Anda terus-menerus bersikeras karena Anda masih percaya saja sama Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad itu contoh orang berdosa, jangan diikuti Pak Ihsan. Harus pelan-pelan dong Bang Edis kalau mau meyakinkan saya. Saya kan sudah 54 tahun jadi muslim. Tidak mungkin hanya dalam 1 atau 2 bulan. Macet Pak Ihsan. Edis. Tapi begini saja Bang Edis, saya tetap menganggap Bang Edis itu ada manfaatnya buat saya. Setidaknya saya tetap mau belajar. Saya walaupun muslim tetap mensupport Bang Edis, walaupun saya tidak bisa memberi gift, tapi tidak masalah buat saya, silakan dilanjutkan karena menurut saya dengan ini saya bisa belajar. Oke. Dengan yang saya utarakan, gimana? Dengan yang saya utarakan tadi Pak Ihsan, apakah Pak Ihsan di situ sudah bisa mengambil satu kesimpulan kecil bahwa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu lebih baik ketimbang yang diajarkan oleh Muhammad? Beberapa pada dasarnya banyak yang bagus, cuman kalau untuk perbandingan, karena saya juga bukan ahli dalam agama, kan saya bukan ulama, saya mau pelajari dulu Mas Edis. Baik. Saya tidak menolak kebaikan dari ajaran Bang Edis, tidak menolak. Setiap kebaikan dimanapun akan saya ambil, seperti itu. Baik, itu baru hanya satu contoh, belum contoh-contoh yang lain. Coba, ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, ketika Tuhan Yesus mengajarkan Injil, mengajarkan ketaatan kepada Bapa di surga, adakah Tuhan Yesus membawa-bawa golok, lembing, pedang untuk memimpin orang, menyerang orang yang tidak percaya kepadanya? Ada nggak? Tidak lah. Tidak ada. Tidak. Apa yang dilakukan Muhammad? Ketika Muhammad membawa ajarannya, apa yang dia bawa? Dia bawa pasukan, dia bawa tombak, lembing, perisai. Untuk apa? Untuk menyerang orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Islam, sampai mereka membayar upeti. Ya itu kan di zaman perang dan di medan perang, makanya bawa senjata. Kalau sekarang ya nggak ada di situ zaman perang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan perangilah orang-orang yang memerangi. Begitu loh. Bahkan Muhammad itu dikatakan dalam sebuah hadis
bahwa dia diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat. Orang yang tidak mengucapkan syahadat, maka harta dan darahnya tidak terpelihara dari Muhammad. Pernah dengar hadis itu? Tidak, belum. Baik, kita tunjukkan lagi ya. Nih, Silakan. kita tunjukkan lagi hadisnya. Karena banyak teman-teman orang muslim itu tidak mengerti. Kan saya sudah berkali-kali, ratusan kali saya bilang, orang Islam masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Perhatikan ya, Pak Iksan mau belajar. Kalau Pak mau belajar, baik, kita turut. Mau. Perhatikan Tidak ya, masalah, belajar, berhubung iya. Pak Iksan mau belajar, jadi ini akan dipikirkan dia besok di hari tuanya ya. Ini Pak Iksan, Sunan At-Tirmizi ayat 2 atau nomor 2531. Apa dikatakan? Telah menceritakan kepada kami, Hanad telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah, dan seterusnya sampai kepada Muhammad aja ya. Nih, Iya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ini kalau orang mengucapkan syahadat, maka orang tersebut menghalangi Muhammad dari Muhammad menumpahkan darah orang tersebut dan merampas hartanya. Inilah sosok Muhammad yang kalian jadikan suri tauladan. Iya, iya. Iya. Jadi Pak Ihsan, jangan lama-lama Pak Ihsan. Ini saya baru menunjukkan 2 dari ratusan contoh. Ya. Sampaikan saja Bang Edi, saya hampir tiap malam mengikutinya. Kalau memang ada yang seperti itu, saya terbuka untuk Tidak menerima mungkin Pak Ihsan kebaikan-kebaikan. setiap malam tapi tidak tahu itu. Hampir setiap malam. Ini buktinya sampai jam berapa ini? Jam 11 saya masih nyimak. Iya, tapi kalau Anda katakan tiap malam, saya rasa tidak benar. Karena itu Hampir hal-hal setiap yang malam, lumrah yang sering saya bahas. Ya mungkin nggak tiap malam, tapi hampir setiap malam. Maksud saya intinya begitu Pak Ihsan. Iya. Pak Ihsan, di hati Ya. Anda, di hati Anda, atau di hidup Anda, yang memerintah, yang memimpin siapa? Muhammad kan? Makanya Anda ambil air wudhu, terus Anda begini-begini, terus begini-begini. Itu karena apa? Karena di hati Anda ada yang mengendalikan Anda berbuat itu. Siapa? Ya Muhammad. Makanya saya mengundang supaya apa? Supaya ganti yang memerintah di hati Anda itu jangan lagi Muhammad, tetapi Yesus. Ketika Muhammad yang memerintah di hatimu, maka Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Muhammad lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang Muhammad lakukan seperti itu. Boleh menggauli siapa-siapa yang diinginkan. Perempuan-perempuan yang diceraikan boleh digauli kembali. Tuh. Iya. Oke lah Bang Edis. Sepertinya saya sarannya seperti itu aja. Tolong sampaikan kebaikan-kebaikan yang memang ada dalam ajaran Edis agar kami yakin bahwa ajaran Edis lebih baik dari Ya, kami. saya Seperti mengajak itu. begini Pak Ihsan. Marilah kita semua untuk satu suara sepakat untuk membuat diri kita semakin mirip dengan Yesus. Janganlah membuat diri kita semakin mirip dengan Muhammad. Ada lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Coba, Pak Ihsan bisa nyanyi seperti itu? Aku tidak bisa nyanyi. Tidak bisa Nah, nyanyi. Bicara aja masih fales. bagaikan bejana. Tahu bejana? Bejana tahu? Tempayan. Bejana tempat air, tempat air. Iya, tempayan.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Bang Edis, coba selama ini baru Bang Edis ketemu saya kan bisa nyanyi, selama ini nggak pernah kan nyanyi Bang Edis? Makasih Kak Ceki. Wah, sering ada juga nyanyi. Saya Tapi pernah jarang. ketemu dengan seorang muslimah. Berarti sekarang Bang Edis sedang happy nih ketemu saya karena Bukan, bisa ya nyanyi. ini ya artinya ada beberapa orang yang membuat saya bernyanyi gini. Ada seorang muslimah, dia bilang begini. Kalau mau menyembah Tuhan, itu harus mengadap baitnya yang ada di Ka'bah Mekah. Itulah rumah Tuhan katanya. Barang siapa yang sholat di masjid di sana, pahalanya 1000 kali seperti sholat di tempat lain. Ya itu sebenarnya nyontek-nyontek seperti yang ada dalam kitab Injil atau kitab Bible. Di dalam kitab Mazmur dikatakan adalah lebih baik 1 hari di pelataranmu ketimbang 1000 hari di tempat lain. Tapi dikutip sama orang Islam jadi sholat di tempat Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram pahalanya 1000 kali dengan pahala di sholat di tempat lain. Saya bilang begini sama dia. Siapa itu, saya lupa namanya, perempuan. Saya bilang begini, sebenarnya rumah Tuhan yang sejati itu bukan di Yerusalem, bukan di Arab. Rumah Tuhan yang sejati itu adalah hati kita. Terus dia bilang, iya benar hati kita. Tapi itu bukan konsep dalam agama Islam. Konsep dalam agama Islam, Baitullah itu di sana, yang di Bakkah, walaupun dirubah sama orang Islam jadi Mekah. Iya, Baitullah itu ada di Bakkah menurut Al-Quran. Terus orang Islam nggak suka rumah Allah di Bakkah, diganti Mekah. Makanya umat Islam tuh senang merubah-rubah Al-Quran. Nah, saya bilang begini, rumah Tuhan yang sejati itu hati kita ini. Makanya ada lagunya. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Supaya apa? Supaya hati manusia itu menjadi rumah Tuhan. Bagaimana hati manusia menjadi rumah Tuhan? Makanya ada di dalam Kristen itu Roh Kudus atau Roh Tuhan, Roh Suci. Roh itu harus tinggal di hati seseorang. Supaya apa? Supaya Roh Tuhan itu memerintah orang itu untuk melakukan kehendaknya. Makanya orang Islam sering menghina Roh Kudus dengan kata-kata Roh Kardus, Roh Kudis. Ini karena ketidaktahuan orang Islam dengan Injil. Quran memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ini, yaitu kitab Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi orang Islam sudah didoktrin oleh para ulamanya, jangan kau sentuh kitab orang itu. Ini malah ulama-ulama memerintahkan membaca kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab malam Jumat bersenggama, barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang. Itu malah kitab-kitab itulah yang dikonsumsi oleh orang-orang Muslim. Makanya ketika saya main ke rumah teman saya yang Islam, saya tidak dapati Injil dan Taurat di rumah mereka. Yang saya dapati adalah kitab-kitab karangan ulama. Itu kitab malam Jumat. Makanya saya mengundang kalian, gitu loh. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan ilah lain, bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, tidak. Justru Roh Kudus dan Yesus itu adalah Tuhan, ilah, ya, Tuhan atau Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Jadi ketika kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Roh Kudus, sejatinya kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Bapa di surga. Ketika
ketika kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Yesus, sejatinya kita menyerahkan ketaklukan kita kepada Bapa di surga. Makanya ini bagian ini agak lain nih. Makanya itu Bang, makanya ya. baik Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Jadi yang berdaulat di hati kami itu satu. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu. Nah, makanya yang saya sampaikan kepada Pak Ihsan, belajar tentang Injil, tentang Taurat. Jangan mau dikibulin sama ustadz-ustadz yang melarang orang Islam untuk membaca Taurat dan Injil. Bahkan Muhammad ya memang ustadz ngomong gitu ya karena Muhammad. Al-Quran kan memerintahkan supaya beriman kepada Taurat dan Injil. Tapi Muhammad ketika sahabatnya membawa Taurat atau Injil, Muhammad marah-marah. Tahu riwayat itu? Bahwasanya Rasulullah bermuram durja, merah mukanya ketika sahabatnya yaitu Umar ibn Khattab membawa lembaran Taurat. Marah dia. Quran memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, Muhammad ketika dibawakan Taurat kepadanya marah dia. Gitu. Ya, selama saya mengikuti pengajian sih belum pernah ada yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Ya, makanya Pak Ihsan, banyak sekarang umat muslim itu senang nonton Edis TV. Tapi memang mereka malu-malu. Ya, menurut saya cukup saja, cukup, tidak perlu juga diumbar-umbar karena takut nanti dengan keselamatanmu kalau diumbar-umbar. Banyak yang inbox saya, Bang, selama ini saya menyangka bahwa Islam itu benar. Setelah saya pelajari, benar katamu. Banyak yang ngomong begitu. Banyak juga orang-orang Kristen yang sempat mualaf kemudian balik lagi. Banyak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Nedis. Sama-sama Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan, semoga ini menjadi satu titik langkah awal ya untuk mencari kebenaran seperti itu. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi bukalah hati Pak Ihsan untuk mengikuti Dia yang hidup. Jangan mengikuti orang mati di kuburan. Janganlah orang mati menuntun hidup Anda. Tetapi biarlah Dia yang hidup, yang datang daripada Bapa di surga, yang menuntun hidup kita. Seperti itu. Begitu Pak Ihsan ya. Oke, salam. Oke, selamat malam Pak Ihsan. Saya tak punya uang, orang buta. Muhammad berwajah sepet alias masam. Bahkan dia palingkan mukanya, dia buang muka sama seorang buta itu. Tetapi kalau ada orang-orang yang merasa cukup, maksudnya orang-orang berduit, banyak duitnya, Muhammad langsung memberi perhatian. Jadi Muhammad, makanya saya katakan dia itu contoh orang berdosa, Bang. Ibarat kata ulama, ibarat kata pendeta atau seorang pemuka agama, Muhammad itu pemuka agama yang kalau dia sigap kalau ada jemaah yang kaya. Kalau ada jemaah yang kaya, Pak Ustadz, saya mau konsultasi Pak Ustadz. Dilihat, ini orang nggak punya duit nih, mukanya masem. Itulah contoh Muhammad, Bang. Ini sangat bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Yesus contoh manusia yang tanpa dosa. Di dalam Injil, Bang, justru di dalam Injil, Yesus melakukan hal yang sebaliknya itu. Yesus mengkritik pedas, mencecar para pemuka-pemuka agama yang demikian. Perampok dikatakan. Bahkan mereka menjadikan bait Tuhan sebagai ajang bisnis. Dijadikan bait Tuhan itu tempat jualan. Makanya diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Kamu menjadikan tempat ini sarang penyamun katanya. Makin benci ulama-ulama itu. Yang hamba uang itu.
Bertolak belakang, Bang. Makanya saya undang Anda untuk mencari tahu siapa sosok Yesus. Anda tinggalkan Muhammad itu. Ya sih, sama-sama belajar lah, Bang. Nah, iya, artinya Anda sudah membuka pikiran, begitu. Seperti itu, Tapi Bang. kan saya bukan pemuka Islam, jadi tidak tahu semuanya gitu. Iya, saya tahu itu, Bang. Saya sering mengundang, tolong yang datang yang Ustadz betulan. Ustadz betulan tidak berani datang, Bang. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Takut mengiyakan saya. Kenapa Ustadz-Ustadz tidak berani datang? Karena mereka tahu kalau saya sempat ngomong sama orang ini, saya takut nanti saya hanya manggut-manggut sepanjang masa, sepanjang diskusi ini terjadi. Gitu. Gitu loh, Bang. Jadi itulah yang mau saya sampaikan kepada Anda. Mulai hari ini, bukalah pikiran Anda, hati Anda, untuk menerima Yesus sebagai suri tauladanmu, sebagai junjunganmu yang kepadanya kamu harus patuh dan taat. Janganlah kamu patuh dan taat kepada Muhammad, karena ketika kamu patuh dan taat kepada Muhammad, ketahuilah sebentar lagi Anda akan menyerahkan uang Anda untuk mencium sebongkah batu di Arab. Iya betul. Betul, Bang. Ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai panutanmu, ketika Anda menjadikan dia pemimpinmu, maka sebentar lagi kamu akan menyerahkan tabunganmu untuk mencium sebongkah batu di Arab Saudi. Percaya omongan saya, percaya omongan saya. Saya ini sering mengatakan bahwa orang Islam ini mempertuhankan Muhammad. Tapi orang-orang Islam pada menolak begitu. Begini Bang, Coba Bang, jangan ada cahaya itu, agak geser sedikit. Nah, begitu. Oke, ini masih ada cahaya juga. Nah, begitu, siap, sip. Ya, silakan. iya karena mereka ini Bang, kata Abang Ridis tadi, tidak memahami bahasa Arab, cuman dia minta amal-amal saja. Sementara di dalam Al-Quran itu hampir 99% bahasa kiasan sebenarnya. Jadi mereka nggak tahu bahasa kiasan itu kemana arahnya, mereka nggak tahu. Makanya Muhammad itu, utusan itu definisinya adalah Tuhan. Maka mereka kebobolan di situ di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya umat Islam nggak punya Tuhan, tapi punya Allah saja. Itu. Tapi Anda setuju ya bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam? Iya, karena Allah menciptakan karena Allah berkata di dalam hadis Nabi, jika tidak karena engkau Muhammad tidak kuciptakan langit dan bumi. Ini banyak yang masih menyaksikan Anda ini seorang Muslim, Bang. Gimana ini? Saya pun dituduh saya Kristen. Coba bacaan niat sholat, coba niat sholat. Saya hampir lupa Bang, karena saya cuman usalli fardal zuhri, usalli fardal asri, arba rakaati mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala Allahu akbar. Contohnya usalli fardal maghribi. Bagaimana menyadarkan saudara-saudara Anda bahwa Islam adalah agama yang mentuhankan Muhammad? Ya harus salah satunya Bang, harus mentauhidkan. Belajar tauhid. Atau bisa dikatakan di dalam kekristenan Tritunggal, itu sama, jalannya itu sama. Cuman jangan sampai salah memahami dalam Tritunggal itu sendiri, seperti Roh Kudus, firman. Di dalam Al-Quran wahyu, bukan firman. Adapun mengatakan firman. Baik, ini saya kasih kau satu konfirmasi ya, satu orang Muslim supaya mengkonfirmasi, karena diragukan keislamannya, orang tidak mengaku.
Umat muslim mengakui Muhammad Tuhan. Nih, memang Muhammad Tuhan. Ini diakui sama Aldi Pamungkas. Gimana? Muhammad Tuhannya orang Islam. Ya Rehan, selamat malam Rehan. Halo Rehan. Muslim ataukah Kristen Rehan? Macet suaramu Rehan. Rehan. Ketika mulut tidak lagi sanggup berucap dan tangan tidak lagi sanggup mengetikkan kata-kata. Ya udah dibawa dulu ya. Bagaimana? Berat ini teman-teman. Oke, kita kasih naik ada mualaf 1. Mualaf 1. Ya, silakan mualaf, nyalakan kamera Anda. Dibilang tuh Aldi itu karesten katanya. Nekat. Ya, mualaf 1. Oke, dia juga tidak nyambung. Kita kasih turun ya, karena nggak nyambung ya teman-teman ya. Sebentar, saya kasih dulu naik satu orang muslim untuk mengkonfirmasi teman-teman. Coba kita kasih naik ada sebentar. Ini cocoknya dia ini memang ketemu itu si Rijal. Karena walaupun Rijal itu seorang muslim juga, tetapi dia mengakui Muhammad itu juga Tuhan. Tetapi yang heran Rijal itu tidak konsisten gitu loh. Bentar nih, ya Ar-Rahman, coba silakan. Rijal motor. Ya silakan Rijal, nyalakan kameramu. Ini kita nggak tahu udah berkali-kali nih Rijal. Rijal, saya konfirmasi dulu kamu Rijal. Ini menurutmu Aldi Pamungkas ini dia muslim nggak? Kalau menurut aku, dia ini lebih berbahaya daripada orang kafir itu sendiri. Yang saya tanya bukan dia bahaya atau enggak. Yang saya tanya menurut kamu dia muslim atau tidak? Maka dia tidak muslim. Dia sengaja untuk menghancurkan muslim dari dalam. Ya, dengan di KTP-nya, menurutmu di KTP-nya dia muslim nggak? Nggak tahu aku. Muslim itu bukan dipandang dari KTP-nya, Edis ya. Muslim itu dilihat dari perbuatan dan amal tingkah lakunya, ya. Coba Aldi Pamungkas bacakan ketika dulu dia surat-surat bertentangan yang bisa mengkonfirmasi bahwa Anda muslim betulan, Aldi Pamungkas. Ini mereka ini kan dia sudah menjelaskan, ya. Sudah menolak, Aldi, ya. Aldi bacakan pernyataan-pernyataan ulama. Tenang dulu, Rijal, tenang. Cek dulu bacaan Qur'annya. Coba silakan Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka lamil mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal aziz. Ditundil kaum ma'un bila ba'um fahum ghafilun lagat. Al-Sarim fahum la yu'minun. Apalagi? Tuh. Rijal aja kalah ngajinya. Kalah Rijal ngajinya. Bukan masalah mengajinya, Des ya. Yang aku katakan, ya dia menantang para ulama. Ulama tidak ada pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Dia mengatakan sebentar, Tuhan. stop. Ulama tidak Ya? mengatakan sebentar. Rijal, apakah Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Rob itu kalau Tenang, diartikan Rijal, jangan pemimpin. begini. Apakah Muhammad itu robnya Kau umat Islam? paksakan aku menjawab. Nah, Rob ini itu kalau Rijal. diartikan pemimpin. Oke, sekarang saya ya? tanya dulu, Aldi, apakah Muhammad itu Edis, robnya umat Edis. Islam? Sekarang bagaimana kau, Edis? Ini Rijal ini Bom-bom oleh bermuka kelompok-kelompok kau, ya. Bom-bom oleh kelompok-kelompok kau dikatakan mereka itu adalah penyembah iblis. Sementara Rijal, kau, yang saya tanya dengar dulu, apakah Muhammad dengar itu dulu, rob? dengar dulu.
Karena masalahnya kalian kasih lagi kacau, ya. Masalahnya kalian lagi kacau. Sementara lari kau, kemana-mana, ya, Rijal nih, ya. dikatakan oleh orang-orang yang pro sama bom, Oke, coba kalian satu aja, adalah satu, iblis, sebentar, ya. sebentar. Sementara satu aja, satu. kami Rijal, melihat kamu dari berisik, luar, bentar backgroundmu dulu. berisik, backgroundmu berisik. Ya, kami melihat dari luar, sebenarnya kalian benar-benar kedua-duanya itu antara bom dan kau itu benar-benar penyembah iblis. Kenapa? Coba buka Efesus 2 Efesus 5 ayat 2. Lari Rijal. Coba dengar dulu. Udah, kau dibawa nanti dulu. kau bantah. Kau lari Makanya, kemana-mana. Oke lah, Aldi Pamungkas. Coba bacakan satu surat yang nggak bisa ditiru-tiru kecuali oleh seorang muslim. Coba surat yang agak susah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'lal ladzi halaka fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu sanahwa sanukriuka fala tansa illa ma sa'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhkirin nafa'ati dzikra sa'idzakum may yakhsha wa yatajannabu al-ashqal ladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Nah, tuh udah jelas, udah sah. Ini sah. Dan Anda mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhannya umat Islam. Setuju? Ya Bang, memang di kalangan ulama tasawuf memang diakui itu. Muhammad itu Tuhan, mereka sampai kiamat pun tak akan pernah sadar bahwasanya dia tidak bertuhan. Sebenarnya mereka tidak bertuhan. Saya yakin itu. Sebelum mengakui Muhammad itu Tuhan. Gitu, Bang. Oke lah, Bang Aldi, ya. Walaupun kita ada perbedaan di sini, tapi saya mengapresiasi pengakuan Anda ini. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada muslim-muslim yang tidak pernah belajar, yang bacaan Qur'annya saja belepotan, gak karu-karuan. Pesan ini yang mau saya sampaikan kepada mereka, Bang Aldi, bahwa kalian pun mempertuhankan Muhammad seperti itu. Oke lah, Bang Aldi, sampai ketemu lagi, Bang Aldi. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Oh, cari tempat terang dulu. Oke, silakan. Muslim asli ya, sejak lahir ya? Nih, Oke, iya. Anda ingin mau menyampaikan apa ini? nama Muhammad Ma'ruf, Bang Edis. Apa itu maksudnya? Ya udah lama lah melihat videonya Bang Edis, live-nya. Apakah Anda juga ingin baru mengakui ini bahwa ge, Apakah Anda juga ingin mengakui ya, bahwa Muhammad ya, adalah Tuhannya umat Islam? ya benar, mengakui Bang Edis. Coba Bang, kami mau tes dulu. Anda Islamnya jangan-jangan Islam ini. Coba bacakan dulu surat-surat dalam Al-Quran ataupun doa, niatan-niatan sholat. Coba yang mengindikasikan bahwa Anda orang Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal kopi itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Anda juga mengakui. Oke, Anda juga mengakui bahwa Muhammad adalah Tuhan dalam agama Islam? Ya, mengakui umumnya sih seperti itu sih. Yang saya lihat itu seperti itu, Bang. Ya, terima kasih Bang atas pengakuan Anda. Ya, artinya saya tidak capek-capek lagi untuk menjelaskan. Nah, yang saya mau utarakan di sini tuh Bang, cobalah Bang untuk ganti Tuhan, Bang. Jangan lagi Muhammad, tetapi Yesus, Bang. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya.
Ya, semoga ya ini berjalannya waktu ya Bang ya. Waktu berjalan. Artinya tidak sia-sia yang saya lakukan ini Bang. Banyak orang-orang yang berpikir. Nah, awalnya begini, Bang Edis, awalnya benar apa kata Bang Edis itu, sekali lihat video Bang Edis itu ya kesel, marah lah, jengkel. Sehari itu, 2 hari dipikirin, 3 hari dipikirin, seminggu itu terus saya cari bukti-bukti itu. Baru sehari 2 hari ya merasa jengkel, marah lah ke Bang Edis tuh. Tapi selama seminggu, sebulan begitu Bang Edis itu jadi pikiran saya itu. Iya benar. Awal-awalnya satu masih tika mau liatin bela. Satu itu awalnya. Kedua melihat videonya itu Pendeta Syafruddin Ibrahim. Yang ketiga siapa sih anaknya teh? Banyak sih. Banyak. Intinya setelah menonton bener kan saya bilang. Kalau teman-teman nonton sekali memang panas hati betul. Tapi setelah diperiksa loh, kok bener ya kan? Ketiga sudah mulai mengiyakan. Nah ini Anda sedang masuk ke tahap keempat nih, mau meninggalkan agama. Masih Islam, kalau KTP masih Islam. KTP masih Islam. Tapi ngomong-ngomong dari logat-logatnya kayaknya dari mana ini Bang? Jawa Barat? Jawa Barat. Coba sapa-sapa penonton dulu Bang. Saya dari Jawa Barat, dari Cirebon, dari Palimanan, dekat pabrik semen. Coba sapa-sapa dulu penonton dengan bahasa Cirebon. Kanggo batur-batur lan sedulur, wong Cirebon, wong Dermayu. Meneng pada ngopi ki kopiye. Iya. Bila perlu ya di biasanya kan namanya Warmindo begitu ya, atau di Burjo begitu ya, Warmindo. Putarlah Edis TV. Iya, nobar bareng. Harusnya nobar, nonton bareng Edis TV begitu. Oke lah Bang ya, artinya Anda sudah menuju proses pelan-pelan. Kita di sini jangan memaksakan, ya biarlah waktu yang menjawab, biarlah waktu yang menjelaskan. Artinya sudah ada satu pintu Anda membuka pikiran Anda. Seperti itu. Oke, begitu ya Bang Atika? Muhammad, nama saya Muhammad. Muhammad Atika, ya. Oke, begitu Muhammad ya Atika, Bang Muhammad. Teman. Salam Muhammad dari Cirebon. Nanti besok-besok lagi itu. Siap. Jumpa lagi. Siap. Oke ya, saya turunkan ya. Saya konfirmasi dulu Bang, Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Tidak ada Bang. Bukannya Bang yang mau mengutarakan. Saya tidak ada yang mau utarakan. Oke, kami di sini tadi membahas mengenai Muhammad itu sebagai contoh manusia yang berdosa. Bang, jangan merokok, Bang. Waduh, Anda ini. Ya. Bang, saya itu dulu merokok. Dulu. 13 tahun yang silam. Ya terus Bang, terus. Tetapi setelah saya bertaubat, ya, saya berhenti merokok itu Bang. Orang yang sudah bertaubat, dia Bang, bukan hanya berhenti, bahkan dia akan membenci satu perbuatan yang dosa tersebut. Ya, tapi orang-orang pada ngomong tes-tes ini Bang, mau ngomong tes-tes. Bang, bisa nggak Bang nggak sih? Itu silau, itu ada lampu di belakang. Coba dibalik dulu. Nah, gitu Bang. Bang, Islam betulan ya. Ya. Coba Islam, Bang, bacakan surat Al-Fatihah coba. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Stop. Siratal Stop, Bang. Stop. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkan jalan yang tinggi, yang lurus. Tunjukkan jalan yang lurus. Firman siapa itu? Kenapa? Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus. Oh, itu kalau kita sholat, Bang. Iya, jadi itu perkataan siapa? Ya itu Bang, jangan ke lampu-lampu lagi, Bang. Balik lagi ke sana. Nah, begitu. Cobalah pakai baju dulu. Memang kalau ngomongin Muhammad ini memang mereka tidak suka pakai baju. Karena kalau bicara tentang Muhammad memang cocok pakai baju. Heran. Bang, ketika Anda mengucapkan ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah, Al-Fatihah itu sesungguhnya ucapan siapa pada waktu pertama kali itu ada? Maksudnya, Bang, maksudnya? Kan Al-Fatihah itu kan satu surat di dalam Al-Quran. Ya. Perkataan siapa itu pada mulanya itu? Itu ya anjuran yang diajarkan Kecil, Bang, suara, Bang. anjuran yang diajarkan kepada Nabi. Oke, jadi Muhammad diminta supaya diajarkan supaya meminta ditunjukkan jalan yang lurus, betul? Iya. Nabi yang sholat kayak kalau itu. orang meminta ditunjukkan jalan yang lurus, berarti dia sudah mengetahui jalan yang lurus belum? Ya, namanya juga manusia, Bang. Ya, berarti dia sudah tahu jalan yang lurus? Oke lah, Bang. Mungkin nanti Abang naik lagi ke sini.